My name is Zhilong Xu, and everyone call me Oliver. I am from Taiwan, and my hometown is in Taichung. Currently, I am working in the biggest construction company, which is called CTCI Group in Taiwan. My job title is the Project Control Engineer. Nice to meet you. The English proficiency is quite significant in my career because I need to utilize English every day. We have the engineering team, the procurement team, and also the construction team. Most of the time, we need to discuss with our clients or our vendors or subcontractors with English. English proficiency is quite important in the international company. Having a good TOEIC score really gives me more chance to develop in my career. For example, since I have the opportunity to enter this big company in Taiwan, I also have the chance to working abroad with the TOEIC test. The other hand is like when I change the department, I also utilize my English abilities with the TOEIC test. I think TOEIC test is really beneficial for me to have a good result in my career. The TOEIC is like a benchmark of the English ability or the level. The majority of our colleagues utilize the English test to enter my company is the TOEIC. Most of the enterprise will define the score of the TOEIC can represent your English level. And we have a benchmark like the 550 scores. If you didn't get this score, maybe you don't have the interview opportunities. Definitely, I would recommend the TOEIC test to my friends, especially if someone they want to work abroad or work in the foreign companies in Taiwan. Compared with other English tests, I think the TOEIC test is much more useful because most of the TOEIC, the topic of the TOEIC is involved with the business. If you have the better score, then you can enter the more international big companies in Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ria Arelita, saya PIT dari SMK Wikrama Bogor. Lalu harapan saya pada program TOEIC ini, semoga program ini terus berjalan dan terus berkembang dan makin meningkatkan kualitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nipi Kusanasif, Subdekan TOEIC, Vocational High School Can, Vocational Quality Study, ready to work, stay healthy. See you later!
Okay, halo, good afternoon everyone. Nggak bisa jawab ya, karena lagi di mute. Kedengeran nggak suara saya ya, Bu? Kedengeran, Dini. Oke, halo teman-teman semua, selamat siang. Nama saya Dini Larasati dan saya ditemani saat ini oleh bukan rekan ya, ibunda, ibu saya, Ibu Hafilia R.S. Manto. Hari ini kami berdua akan bersama-sama teman-teman semua untuk belajar sama-sama ya, belajar bareng-bareng gitu untuk lebih tahu TOEIC itu seperti apa. Nah ini seru ya, sebagian besar nyalain kameranya, jadi bisa lihat mukanya teman-teman semua. Oke, kita hari ini akan fokus belajarnya ada di TOEIC listening session, listening parts. Ya, kita akan share screen-nya. Listening parts session 1 and 2. Jadi hari ini kita akan masuk ke sebentar ya, mohon ditunggu. Mau nanya apa nih? Belum mulai kita. Oke, kita akan coba. Sebentar ya. Oke. Kedengeran nggak nih? Belum mulai. Udah muncul belum nih? Halo, Ibu? Lagi on progress, Pak. Masih loading ya? Oke. Di saya udah muncul nih, Acal. Udah muncul belum ya di layar? Sudah, Mbak. Oke. Nah, welcome to TOEIC preparation course. Hari ini kita akan fokus di listening part 1 dan part 2 gitu ya. Photographs dan question response. Before we start, I would like to remind everyone that in the TOEIC test, we have two parts. Yeah, we have two parts. The first part is listening test, and the second one is reading test. In the listening test, we have 4 parts. From picture items, question response, short conversations, and short talks. We have 100 questions for listening test. And in the reading test, you will have 3 parts. Incomplete sentences, text completion, reading comprehensions, and the total questions that you will get is 100 questions. With a total of 200 questions and 2 hours time. Test time. Jadi kalian akan dapat listening test dan reading test masing-masing 100 soal dan akan kurang lebih memakan waktu 2 jam untuk pengerjaannya. Listening test 45 menit dan reading test 75 menit. Ya. General tips for the listening test. Do not fall behind in the listening comprehension parts. Okay, do not spend too much time on each question, because you only have about 16 to 17 seconds to answer each question. Jadi, jangan kelamaan untuk berkutat di satu pertanyaan aja. And if you miss the listening part question, let it go. Jadi kalau ada satu pertanyaan yang tidak terjawab, ikhlaskan saja, jangan dipikirin lagi yang udah nggak terjawab tadi. And do not try to go back to previous questions. Jangan balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi move on. Harus fokus ke next questions. And if you do not focus on each question as it is being asked, you may miss not only that question, but the next question too. Jadi kalau misalnya kalian nggak fokus mendengarkan di pertanyaan tersebut, nah pada saat nanti next questionnya itu akan hilang konsentrasinya juga. Jadi harus fokus di setiap kalian dengerin, denger nomornya nomor berapa, kira-kira jawabannya apa, dan langsung dicoba dijawab. Dan jangan go back to the previous questions.
Nah, kita akan masuk nih ke picture description. Nah, kalau kalian, teman-teman lihat di sini, look at the following picture, kira-kira mereka lagi apa ya? Apa yang kalian bisa gambarkan di sini? Mungkin bisa dibantu jawab di chat ya, Bu Hafil ya. Mau tahu nih kira-kira apa verb-nya? Kalau lagi ngeliat gambar ini, verb-nya apa sih? Verb itu apa ya? Kata kerjanya apa ya? Sebentar Dini, sorry. Acel, can you please put them on, we can open the chat box for now. Oke. Ada di Ya. open chat, Oke, Bu. ya, everyone. Oke, silahkan everyone, please be interactive. Silahkan menjawab tadi pertanyaannya Mbak Dini di chat box. Ya, kira-kira nih kalau lagi dan ini, oke, Bu Hafil boleh dibantu ya Bu? Kira-kira apa sih jawabannya teman-teman? Jawabannya teman-teman, meeting, pointing, presentation, doing a presentation, itu Din. Oke, good. Kurang lebihnya gitu ya. Kalau ditanya noun-nya ada siapa aja? Sini. The noun, ada siapa aja? Noun-nya tuh bukan siapa aja ya. Noun-nya tuh ada benda apa yang kalian lihat, ada siapa yang kalian lihat. Oke. Ada whiteboard, Din, katanya. Oke. Terus ada people, ada speaker. Oke. Ada a glass. Glass, ada ya? laptop. Ada laptop. Oke. Nah, yang terakhir nih, coba kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira ada di mana settingnya ya? Mereka ini lagi di mana kira-kira? Apakah lagi di restoran? Atau di kantor? Oke, ini berdatangan semua nih. Office. Cepet banget saya. Sama Oke. meeting room. Oke, good. Jadi kurang lebihnya gitu ya kalau yang kalian lihat nih. Kita coba next dulu sebentar. Nah, what sentences can you think of dari gambar yang tadi nih? Ya kan? Kira-kira kalimat apa yang bisa tercetus gitu di benak kalian? Ada yang udah bikin kalimat? Udah. A woman have a meeting, katanya. Terus ada yang udah tahu bahwa namanya Mary. Soalnya ada yang bilang Mary is doing presentation. Oke, rupanya sudah dikenal bahwa dia adalah seorang Mary. Hebat juga nih. Oke. Kita coba ya. Kita coba buka nih, kira-kira apa ya? Ada nggak yang bilang gini, they're having a meeting? Ada, Din, tapi bukan there. Ada yang ya, jawabnya ada yang bilang pointing ya, Bu. Ada yang jawab pointing pas verbnya apa, gitu. Ada yang jawab, a woman is pointing at the board. Oke, berarti ada beberapa kata yang keluar ya. Tadi ada yang jawab meeting gitu kan ya. Ada yang jawab pointing kalau nggak salah tadi. Ada yang bilang whiteboard gitu kan. Ada yang bilang, tadi mungkin notebooks, nggak tahu dia ada yang jawab notebooks nggak ya, tapi ada yang jawab laptop. Kurang lebih sih sama ya artinya. Oke, so ini adalah possible sentences gitu yang akan kalian mungkin dengar pada saat nanti tes TOEIC nih. Tes TOEIC kan nanti part 1-nya kalian hanya akan lihat gambar. Nggak ada kalimat apapun, nggak ada bantuan apapun. So what you're going to do is to listen to what the speaker has to say, terus tebak deh tuh kira-kira mana sih yang benar, kalimat apa yang benar yang menggambarkan kalimat foto ini atau gambar ini gitu. Oke, kita coba next dulu ya. Nah, pada saat kalian lagi dengerin TOEIC gitu ya, pas di bagian listening-nya, pertanyaan-pertanyaannya, kalian tuh harus coba cek gitu ya, kayak gambar ini nih, settingnya di mana sih? Apakah ini lagi di rumah, kalau ngelihat settingannya kayak gini, atau di kantor, office, atau di public places.
Nah, kalau kayak gini kira-kira yang mendekati settingnya tuh, setting tuh maksudnya kayak latar belakang, apa sih tempatnya tuh di mana gitu ya, settingnya di mana. Nah, kalau kayak gini kemungkinan besar kayaknya di mana nih? Office kali ya. Kalau ngelihat ada laptop, ada apa namanya, ada PC, ada orang dua orang kayak lagi diskusi, lagi satu megang apa namanya, pensel atau pen, satunya lagi ngetik di keyboard. Jadi kemungkinan ini adalah settingnya di Office. Terus jangan lupa ask yourself another questions. Siapa sih yang kalian lihat di dalam gambar ini? Apakah ini man, gitu ya? Ataukah woman, ataukah people, gitu. Kalau misalnya apa namanya, bedanya man gitu, tahu juga ya, walaupun nanti pada saat itu nggak ada tulisannya sih, cuman hanya terdengar saja. Nah, kalau people itu kan berarti lebih dari satu atau jamak gitu ya. Nah, plural. Nah, ini kalian juga harus tanyain pada saat ngelihat gambar. Nah, kalau ngelihat gambar ini, kira-kira apa nih yang kalian lihat? Ada yang jawab nggak, Bu, di chat? Nih, sebentar Din. Banyak, soalnya datangnya chatnya people, women. The two people. Oke. Women. Good. Nggak ada yang jawab men kan ya? Nggak ada. Oke. Nah, yang terakhir, kira-kira nih, action-nya, kata kerjanya, apa namanya, aktivitasnya itu mereka lagi ngapain. Nah, kalau kayak gini, sekilas kita bisa lihat ya, ada beberapa aktivitas yang bisa kita, kata kerja yang bisa muncul gitu. Satu, tadi ada yang pointing ya, ada yang lagi nunjuk pulpennya ke PC-nya. Lalu mereka sama-sama duduk kan posisinya, jadi sitting kan. Terus ada juga yang lagi ngetik, jadi typing. Jadi ada dalam satu foto itu akan ada maksudnya di dalam satu gambar ini ada 3 possible activities gitu yang akan kemungkinan besar terdengar pada saat kalian dengerin nih kalimatnya, pilihan jawabannya. Tuh. Kita jadi jangan lupa pada saat kalian nggak ngelihat gambar, latih diri kalian untuk bertanya settingnya di mana, apakah lagi di rumah atau di kantor atau di tempat umum kayak di restoran atau di taman misalnya, atau apakah ini men, women atau the people gitu ya. Lalu actionnya mereka lagi apa? Jadi keep asking those questions. Nah, noun-nya juga jangan lupa tuh, ada komputer kan, jelas banget tuh ada screen, ada keyboard. Jadi kurang lebih ada bahkan ada apa namanya gelas juga gitu ya di situ. Jadi kalian bisa bikin possible sentences pada saat melihat gambar. Itu bisa latihan sendiri di rumah sebelum kalian ngambil TOEIC-nya. Nah, kalian juga akan dengar nih. Ini yang kalian akan dengar ya. You will hear. So which Bentar ya. statement do you think is the correct answer for this picture? A. The transaction has been completed. B. They're filling out the forms by hand. C. The woman is using the keyboard. D. They're watching a program on television. The correct answer is C. The woman is using the keyboard. Oke, ada suaranya. Kenal nggak suara siapa itu? Suaranya Bu Hafil ya, Bu? Oke. Jadi ini hanya contoh aja, salah satu contoh. Kalau misalnya kalian nanti ikutin TOEIC-nya part 1, kalian akan dengar suara gitu ya, tapi tidak akan membaca ini nih, kayak you will hear ABCD-nya ini nggak akan muncul sama sekali. Jadi kalian hanya punya satu kesempatan untuk mendengarkan dan menjawab. Dan jawabannya untuk yang ini adalah C. The woman is using the keyboard. Karena kalau yang A, kayak misalnya the transaction has been completed,
transaksi apa gitu kan, nggak jelas gitu. Lalu yang B, they're filling out the forms by hand, nggak juga, karena nggak jelas ada formnya form apa, dan mereka nggak ada yang lagi nulis ya. Instead, they are actually one of them is actually typing. Yang D, they're watching a program on television. It's not a television, right? So it's a PC or a laptop. So, sorry, a PC, a computer. So the right answer to this picture or photograph is C. The woman is using the keyboard. Oke, sejauh ini udah cukup jelas nggak ya Bu? Kira-kira teman-teman? Ada yang jawab nggak nih kira-kira di chat? Okay, that's pretty clear ya until now. And let's move on to the next slide. So which statement Sorry. Okay, Number 2. sebentar. Sebelum di play, kalian boleh lihat gambarnya dulu. Nah, saya akan coba kasih kalian akan dengar statements gitu ya, dan you will have to choose the correct statement. Ya. Number 2. A. The woman is washing the vegetables. B. The woman is stirring soup on the stove. C. The woman is holding a fork and a knife. D. The woman is chopping some vegetables. Oke, jawabannya apa nih teman-teman? Ada yang udah jawab belum nih? Banyak, Din. Semua Pasti jawab. liar. Apa Bu jawabannya teman-teman rata-rata? So it's a D. D from ya. Delta. Kita coba lihat ya. Number 2. Oke, kita coba play. Sorry. The woman is washing the vegetables. The woman is stirring soup on the stove, katanya kan. The woman is holding a fork and a knife. And the woman is chopping some vegetables. Jadi jawabannya teman-teman dia, Bu. Nggak ada yang lain ya. Ada sih, tapi itu minoritas. Minoritas ya. Oke, jadi untuk gambar ini cukup jelas ya. Mereka ada satu perempuan lagi settingnya sepertinya di dapur lah kalau kayak gini ya. Lalu dia megang pisau, berarti ada verbnya chop ya, chop gitu dengan pisau itu. Nah, kalian bisa lihat nih, di gambar ini kalian lihat ada pisau ya, knife gitu, tapi di pilihan jawaban yang C itu ada the woman is holding a fork and a knife. Nah, ini adalah jebakan nih, kalau misalnya kalian nggak benar-benar perhatiin, nggak fokus pada saat jawab, pada saat dengerin, nah jawabnya bisa jadi C ya Bu, karena ada knife-nya, dan knife-nya ditaruh di akhir gitu. The woman is holding a fork and a knife. Jadi bisa jadi apa itu C ya gitu. Jadi itu adalah jebakannya. Sehingga kalau misalnya kalian jawabnya D ya berarti insya Allah kalian bisa menjawab soal topik dengan baik gitu ya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya ya. Udah siap belum nih? Kita play ya. Number 3. A. The man is washing the window. B. The man is swinging from a tree. C. The man is sitting on a park bench. D. The man is walking down the street. Oke. Jawabannya apa teman-teman kira-kira? Ada yang sudah jawab? Banyak, Din. Mostly jawabnya apa nih, Bu? A. Katanya. Oh, cepet banget ini ya. Oke. Berarti insya Allah bisa juga ya. Di sini kalau kita lihat skripnya. Number 3. Nah, the man is washing the window. Itu jawabannya ya, udah jelas nomor yang pertama kali muncul. Jadi pasti itu jawabannya A. And the man is swinging from a tree. We don't see any tree. Gitu kan, di sini nggak kelihatan tree sama sekali. Lalu the man is sitting on a park bench juga enggak, karena jelas-jelas dia ada di
gedung gitu ya, lagi bersihin kacanya. The man is walking down the street. Itu juga enggak, karena enggak lagi walk gitu, posisinya lagi bergelantungan ya, bersihin kaca. Jadi so it's pretty easy. It's the man is washing the window. Okay, next question. Is open. Number 4. A. The couple is using cash. B. The cash register is open. C. The couple is paying for some clothes. D. The sales clerk is putting clothes away. Oke, cepat banget nih, langsung 99 plus chatnya. Tapi jawabnya agak beragam ya. Ada yang jawab I think apa mostly semuanya? they answered. Wait. C. C ya. Oke, good. Kita lihat next ininya. Okay, the couple is using cash. Enggak ya, karena kan kelihatan di sini kayaknya dia malah lagi megangnya tuh kartu. And the cash register is open. Ini adalah mesin yang ini nih, apa namanya, mesin kasir ya, Bu, namanya kalau bahasa Indonesianya. Ya. Jadi nggak kelihatan lagi kebuka gitu, karena memang masih dalam proses, masih handing the kartunya gitu kan. Terus the couple is paying for some clothes, ya, ini adalah the right answer. And the sales clerk is putting clothes away, enggak, karena ya emang di situ aja gitu mereka, they're not touching, she's not touching the clothes juga gitu. Jadi jawaban yang benar untuk gambar ini adalah C. Nah, kira-kira kalau udah 3 jawaban benar gini, kayaknya selanjutnya akan bagus ya Bu nilainya. Sebagian besar jawabannya udah bagus nih. Oke, the last one. Nah, pada saat kalian mengerjakan TOEIC gitu ya, terutama di bagian photographs, ada kalanya kalian tuh nggak akan melihat kegiatan apapun di gambar itu gitu. Jadi ya hanya melihat gambar misalnya kayak gini, ini di mana ya, nggak ada orangnya, nggak ada kegiatan apapun. Berarti yang kalian hanya bisa guess adalah the setting gitu kan, settingnya kira-kira di mana dan noun-nya kira-kira apa gitu ya. Kita coba dengerin ya, kira-kira jawabannya apa sih nih? Number 4. A. The airport workers are helping people. B. There is no one at the check-in counter. C. The information booth is displaying maps. D. Many people are at the luggage area. Cepat banget pergerakannya ya, chatnya. Oke, teman-teman sebagian besar jawabnya B ya. Oke. Ini agak-agak ada yang jawab nih, no one because of corona. Oke, jadi kurang lebih semuanya jawabnya mostly jawabnya B ya. Nah, ini adalah teksnya. And again, I repeat, kalian nggak akan melihat teks ini pada saat nanti tes beneran. Jadi ini hanya bantuan pada saat kita belajar. The airport workers are helping people. We don't see anyone in that picture, so A is wrong. C, the information booth is displaying maps. We don't see any maps and no information booth, I guess. And many people are at the luggage area. We don't see anyone at all. So the right answer for this particular question is B. There is no one at the check-in counter. Oke. Kira-kira teman-teman udah oke nih Bu untuk yang bagian photographs atau gimana nih? I think so. Oke. Jadi it's quite oke lah ya, teman-teman udah mulai paham kalau misalnya pada saat photographs harus listen very carefully and fokus gitu ya intinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu
listening test part 2. In the listening test part 2, we have 30 questions. Ada 30 pertanyaan. Kalau tadi di listening part 1 ada 10 pertanyaan. The listening test part 2, you will have 30 questions and there is no text at all. There's only just listening, hanya ada audio yang akan kalian dengar dan nanti di screen kalian kalau menggunakan CPT ya hanya ada nomor beserta jawabannya, ABC-nya gitu. Nah, untuk yang listening part 2 ini adalah question response. Oke, di questions-nya ada responsnya itu 3 gitu ya. Per questions itu ada 3 respons. Nah, yang kalian harus perhatikan gitu pada saat mengerjakan question response adalah type of questions-nya nih. Sebelum kalian kemana-mana, kalian harus belajar dulu gitu ya untuk tahu jenis-jenis pertanyaan yang biasanya muncul di TOEIC yang listening part 2. Ya, types of questions. Dini, sorry Ya, Din, Din. Okay, can you please, Achal, I think we need to close the chat box now. Please close the chat box. Achal, do you hear me? Ya, Bu. Okay, kita stop dulu ya chatnya ya, because everybody is writing something that has nothing to do, ya. Mulai bercanda anak-anak, right? And I need you all. Okay, chat box sudah ditutup, Cah? Oke. Sudah, Bu. Thank you. We're sorry to do this ya, guys. Gitu. Tapi we need you to concentrate to Ibu Dini. Oke. Ya, jadi yang mau halo-halo silakan halo-halo sendiri. Ya. Kalau bisa sih jangan halo-halo ya. Fokus aja. Tidak perlu halo-halo. Iya, kita fokus aja ke sini. Kamu halo-halo sendiri. Alright? We have only 1 hour loh. Ya, dan kita juga banyak menolak orang nih karena we only have 500 seat in the Zoom. Yang lain ada di YouTube. Mungkin teman-teman yang di YouTube juga tolong dilihat chatnya, komentarnya. Ya, you have to be disciplined. Alright? Oke. Yo Din, jadi kita tutup dulu chat box-nya. Thank you Din. Thank you Bu. Nah teman-teman, saya ulangin lagi ya, sedikit mundur. Nah kalian tuh sebelum ya intinya in learning languages gitu kan pasti kan ada jenis-jenis pertanyaan yang biasanya muncul ya. Nah yang sering muncul di listening part 2 question response, ada WH questions. Ini saya coba geser dulu kemana ya, kelihatan nggak ya Bu? Kelihatan Din. Soalnya ini rada-rada mengganggu yang atasnya. Oke, ada WH questions, ada yes no questions, choice questions, lalu ada tag questions. Nah, si WH questions itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian temuin kayak what, ya kan, when, why, where, which, how, gitu kan. How juga tuh banyak lagi turunannya, apakah how many, how much, dan lain sebagainya. Nanti kita coba lihat jenis-jenis pertanyaannya. Lalu ada yes no questions. Yes no questions disebut itu karena ya jawabannya membutuhkan iya atau tidak gitu, yes atau no. Nah jawaban oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya do you like ice cream? Nah itu kan jawabannya antara yes atau no kan. Nah itu jenis-jenis pertanyaan seperti itu adalah yes no questions. Lalu ada choice questions dan juga tag questions. Kita coba masuk nih ke satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Teman-teman semoga masih fokus. Nah, ini adalah WH questions nih ya. Kalau pertanyaannya ada who, berarti kan itu nanyain orangnya ya. Who gitu. Who is a person? Siapa sih orangnya gitu. Cewek atau cowok atau banyak gitu ya. Lalu ada what itu biasanya menanyakan a thing or an action. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita coba contohnya di sini ada who. Contohnya who is she misalnya. Who is she? Nah, kalian tuh nggak semua pertanyaan atau respons itu jawabannya langsung Susi gitu misalnya, atau misalnya Dini, atau misalnya Hafilia misalnya. Jadi jawabannya tuh nggak langsung, nggak selalu nama orangnya, tapi bisa jadi kayak misalnya who is she,
jawabannya adalah the new employee. Oh, karyawan baru. Atau misalnya bisa lebih lengkapnya Susi the new employee, misalnya contoh. Jadi dalam pertanyaan siapa itu nggak selalu langsung ada nama, atau biasanya kalian nanti akan ketemu deh gitu contoh-contoh pertanyaannya. Lalu ada what. What itu menanyakan thing or an action gitu ya. What's in the box misalnya, atau what's he doing. Old newspapers and magazines untuk yang jawabannya what's in the box. Lalu misalnya what is he doing itu lebih ke apa yang sedang dilakukan kan, practicing a new technique misalnya. Lalu untuk when itu akan menanyakan waktu. Jadi kayak misalnya when are you leaving for London? Kapan kamu akan berangkat ke London misalnya. Nah, ini jawabannya next week. Atau misalnya jawabannya adalah waktu gitu, jamnya. Oh, misalnya jam 10 a.m. tomorrow gitu. Jadi kalian yang akan ditanya, kalau misalnya pertanyaannya when, maka yang harus dicari jawabannya adalah waktu yang keluar gitu, pilihan waktu. Lalu why, nanyain a reason gitu kan. Why did they cancel the order, atau kurang lebihnya menanyakan tentang alasan kenapa, why are you late misalnya contoh kayak gitu. Jadi nanti kalian akan ada jawaban yang harusnya berisi alasan gitu. Dan juga ada yang terakhir how. Nah, how itu cukup luas gitu ya. How itu mempertanyakan a way something or the way something happens gitu ya. Kayak misalnya how's the test? Oh, it's a piece of cake misalnya. Oh, itu piece of cake itu namanya idiom. Nah, idiom ini merupakan jawaban juga gitu. Dia bisa aja bilang oh the test was easy misalnya. Tapi dia prefer untuk jawab a piece of cake. Jadi itu adalah jawaban juga yang benar. Artinya piece of cake adalah mudah gitu, atau gampang. And also how did it go misalnya. Gimana tadi presentasinya, atau misalnya gimana tadi kelasnya atau apapun itu. Nah, itu mempertanyakan tentang bagaimana sesuatu itu terjadi. Oke, nah jawabannya bisa kayak long story but it was pretty good. Nah, di pertanyaan how ini, di jenis pertanyaan how itu juga ada yang namanya direct answer and indirect answer. Jadi ada yang direct itu langsung gitu ya, jawabannya itu ya udah, misalnya ditanya how many students are participating in today's webinar misalnya, langsung jawabannya 424 participants misalnya. Tapi bisa juga kita bisa jawabnya tuh nggak menjawab angka, tapi lebih kayak kata-kata lain gitu, misalnya less than expected. Mestinya yang diharapkan adalah 500, tapi yang datang 400 orang misalnya. Berarti it's less than expected, contoh. Lalu kayak how much, berapa harganya, bisa aja jawabnya langsung harganya, oh $50. Atau bisa juga kita bisa bilang, we really cannot afford it. Kita nggak mampu bayarnya. Gitu. Jadi ini adalah bentuk indirect answer. Ada jadi direct answer sama indirect answer. Ada how long, ada how far, how old, how often, dan lainnya. Jadi kalian harus banyak berlatih gitu untuk mengetahui jenis-jenis pertanyaan ini. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ada juga yang namanya yes no questions gitu ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang jawabannya harusnya iya atau tidak. Oke, misalnya, are you coming? Yes, I am, or no, I'm not. Can you drive a truck? Gitu kan, yes, I can, no, I can't. Do you know his name? Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini, yes, I do, no, I don't. Nah, ini adalah jenis yes no questions yang bisa saja muncul pada saat di listening part 2 ini gitu. Lalu juga ada questions of preference gitu ya. Would you rather have short hair or long hair? Or would you prefer that your head be shaved
either completely or in some segments. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mempertanyakan tentang preference atau pilihan, condongnya tuh sukanya apa. Kayak misalnya, do you like to watch football on TV? Ya, itu contoh-contoh pertanyaan questions of preference. Kalau misalnya do you like England? Kalau bola tuh kemarin siapa sih yang main? Kalau nggak salah Inggris sama Italia ya. Itu juga bisa jenis pertanyaan nih, questions of preference gitu. Dukungnya Inggris atau Italia, kayak gitu. Ini contohnya. Lalu A yes/no question. Okay, and we have also tag questions. Nah, di tag questions ini kita punya dua jenis statements, ya, positive statements and negative statements. When it comes to positive statements, kayak misalnya yang di atas itu, they are British, aren't they? Gitu. Jadi pertanyaan tag questions itu statementnya positif, tapi tagnya adalah negatif. Kayak misalnya, they are British, aren't they? He's studying architecture, isn't he? Gitu. Jadi akan ada berlawan positive and negative in that question, gitu ya. Ini contoh yang positive statements. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak gini nggak sih, Bu? Mereka orang Inggris kan ya? Gitu nggak sih, Bu? Kurang lebih. Iya. Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya mereka nggak kerja di sini kan? Kayak they don't work here, do they? Gitu. Jadi cara kalau di bahasa Indonesia kannya tuh kayak mengafirmasi ya, Bu, konfirmasi ya gitu ya, kayak iya kan gitu. Nah itu di bahasa Indonesianya, tapi in English you have two kinds of statements. The positive statements berakhir dengan negative questions, sama negative statements akan berakhir di positive questions. Kayak they don't work here, do they? He doesn't cook, does he? Gitu. Jadi kebalikannya dari the statements. Kita akan coba lihat nanti contohnya. Nah, saya akan coba play lagi. Mungkin chatnya boleh dibuka lagi ya, biar teman-teman bisa jawab. Chatnya dibuka untuk sekarang. Oke, kita coba play ya. Teman-teman kalau udah siap, silakan dijawab. Nah, ini kalian nanti kayak gini. Nggak ada bantuan, nggak ada teks, atau nggak ada jawabannya pun, apapun itu, jadi hanya dengerin aja. Nah, kalian bisa jawab nanti di chat ya. Number 1. Would you mind sending this invoice for me? A. I've already paid the bill. B. I don't think I'll have time today. C. No, it hasn't been delivered. Udah jawab belum? Oke, mulai berdatangan. Mulai berdatangan dan ada B, ada C. Beragam ya. Tapi sekarang yang terakhir-akhir pada B semua. Oke, kita coba lihat yuk teksnya apa sih yang tadi disebutin sama pertanyaannya adalah, would you mind sending this invoice for me? Gitu kan pertanyaannya. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Kira-kira tadi apa yang benar ya? Kelihatan nggak? Sorry. Number 1. Would you mind sending this invoice for me? A. I've already paid the bill. B. I don't think I'll have time today. C. No, it hasn't been delivered. Oke. Jadi yang B ya, harusnya jawabnya teman-teman. Karena A nggak ada hubungannya gitu kan sama pertanyaannya. Lalu yang C memang ada sending, mungkin kayak pikirannya
sending berarti deliver. So it has nothing to do with delivered di sini gitu. Jadi yang benar adalah B. I don't think I'll have time today. Jadi kau mau nggak bantuin kirim invoice ini? Aduh, kayaknya saya nggak punya waktu nih hari ini. Jadi lihat kan jawabannya, instead of jawab nggak mau atau enggak gitu ya, dia jawabnya I don't think I'll have time today. Jadi ini tetap menolak, tapi menolaknya ada alasannya ya, halus gitu ya. I don't think I'll have time today. Oke, next kita coba play ya. Ini can I just remind ini Yes. to remind all gitu, karena masih ada yang bilang hilang miss pilihannya. Oke ya. Just to remind all of you what Ibu Dini has said, that for this part, the second part, you will not see anything. There is no option. Jadi tidak ada lagi opsi yang ditulis A, B, C dengan opsi jawaban. I've already paid the bill. B, I don't think I'll have time today. You will not see anything. You will only hear. So you need to listen very carefully. Oke, terus tadi ada juga Dini yang mengatakan, saya nggak dengar opsi B apa gitu. Hanya mendengar tadi E, terus blub gitu B-nya, terus langsung ke C. Ya, dalam hal seperti ini, we want you to forget this. Yeah. Move on, guys. Ikhlaskan. Ya. Yeah. Kalau mau tebak, ya tebaklah. Sambil berdoa. Bilang bismillah dulu deh. Oke, sebelum nebak. Setelah itu, oke, teman-teman di sini anak-anak concentrate on the next question. Jangan kalian masih mikir tadi apa ya, tadi B apa sih, A apa sih. Begitu kamu sudah mikirin yang sudah lewat dan tidak bisa lagi, oke, diulangi, you just leave it. Yeah. Move on. Ya, oke, and listen to the next one. Yuk, Din, kita listen to the next one. Oke, berarti sekarang fokus ya. Ini nggak akan diulang 2 kali. Ini diulang 2 kali karena lagi belajar. Tapi pada kenyataannya nanti ya nggak ada second chance. There's only one time gitu ya. Kita coba dengerin sama-sama. Number 5. Listen. You used to work for a magazine, didn't you? A. Only for 6 months. B. Yes, it's very cheap. C. I'm going to buy one tomorrow. Nah, sebelum saya tanya jawabannya apa, coba deh teman-teman, kira-kira ini jenis pertanyaannya apa sih? Saya cuma play sekali ya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang udah jawab, Din. Benar ya, Bu? Jawabannya Tag question. Oke, nah berarti teman-teman merhatiin ya, ada juga kan pertanyaan yang bentuknya tuh tag questions gitu. Jadi nggak dimulai dengan do, can gitu, tapi lebih ke tag questions. Nah, kita ada yang jawab, sekarang jawabnya apa nih? Jawaban dari question response ini apa? Udah ada yang jawab, Din, dari tadi, Din. Oke. A. A ya. Used to work for a magazine, didn't you? Gitu kan, sorry. Nah, jawaban saya remind lagi, ini nggak akan ada pertanyaannya, bahkan nggak akan di state di dalam soal kalian gitu ya. Ini hanya latihan aja, so there's no questions dan juga nggak ada opsi jawabannya. Nah, tapi Number 5. belajar, nah ini muncul deh opsinya. Nah, only for 6 months. Nah, itu jawabannya kebanyakan E tadi ya, Bu. Oke. Kalau misalnya gitu ya berarti teman-teman udah cukup paham nih, cukup mudeng. Ternyata kalau misalnya ya pertanyaan itu jawabannya ya ini. Oke, kenapa ada very cheap sih? Mungkin karena ada hubungannya sama magazine. I don't know. Atau misalnya I'm going to buy one tomorrow. Itu jadi
di sini sih cukup jelas ya, nggak ada jebakan yang gimana-gimana banget. Jadi kalau misalnya kalian sudah jawabnya A, then it's great gitu. Nah, the last one. Number 5. Oke, kita dengerin sama-sama. Number 8. What time does your flight arrive? A. I'm not sure. B. It hasn't left. C. They're not going. Oke, pertanyaannya apa nih? Jenis pertanyaannya? Ada yang jawab? Guys, belum. Mereka lagi sibuk jawab ini. Mereka Oh, lagi iya. sibuk ABC-nya. Oke. Guys. Oke, baru tuh. WH question, katanya Din. Oke, kita coba lihat ya. Teksnya apa sih? What time does your flight arrive? Jadi, ada juga sejenis pertanyaan ini. Nah, kalau kalian sadar nih dari tadi, kurang lebih tuh percakapannya ya, kayak misalnya tadi ada di bandara, lalu juga ada ini nih, what time does your flight arrive, lalu pertanyaan berikutnya misalnya work for the magazine atau apa. Nah, itu kan kurang lebih adalah konten-konten pembicaraan atau komunikasi sehari-hari ya, kayak kita ke bandara atau misalnya di kantor dan lain sebagainya. Oleh karena itu TOEIC memang lebih cocok gitu ya, judulnya aja Test of English for International Communication gitu kan. Jadi ya kalau kita ke bandara, keluar negeri atau keluar kota, ya itu kan it's part of ya international or daily communications gitu. Atau misalnya nggak cuma di bandara, misalnya di train station juga kadang-kadang suka muncul ya Bu, contoh-contoh pertanyaannya gitu. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? What time does your flight arrive? Tadi teman-teman jawabnya apa, Bu? Teman-teman tadi jawabnya A deh. Kayaknya kebanyakan they answered, some of them who already answered, they say answered A. Oke, kita coba lihat. Walaupun ada 1-2 yang nyasar ke B gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar ya, Din. It's okay. It's okay. Jadi di sini kan pertanyaannya ya, what time does your flight arrive? Kapan sih penerbangan kamu tiba gitu ya, atau sampai? Nah, kalau misalnya tadi jawabannya B, it hasn't left, ya nggak menjawab ya. Itu kan kayak misalnya jam berapa flightnya nyampe nih, penerbangannya sampai. Belum berangkat. Iya sih, tapi kan tapi kan ada informasinya biasanya ya, kira-kira apakah 1 jam perjalanan, lalu juga misalnya biasanya di tiket tuh ada ETA-nya ya, jam berapa kira-kira sampainya gitu. Lalu juga they're not going, itu juga nggak nyambung sih. Jadi pertanyaannya what time does your flight arrive? Ingat nggak tadi kita punya 2 jenis jawaban, ada yang direct answer, ada yang indirect answer. Nah, this one is indirect ya, karena nggak ada direct answer-nya, misalnya jam 5 pagi nggak ada gitu, atau jam berapa gitu. Jadi I'm not sure itu artinya ya indirect answer aja. Saya nggak yakin sih jam berapa ya. Tadi lihat di tiketnya gitu. Kalau mau dipanjangin, but this one is indirect answer. Gitu. Nah, kalau misalnya, jadi nggak semua jawaban di part 2 bentuknya direct answer, gitu ya. Oke, kurang lebihnya sih gini Bu, contoh-contoh yang saya bawa ini buat sesi ini. Nah, tipsnya, ada yang mau ditambahin sebelum masuk ke tips, Bu, mungkin? Kelihatannya anak-anak sudah pada mudeng ya. Jadi part 1 sama 2 ini cukup oke lah ya, maksudnya pace-nya teman-teman juga udah mulai nyambung gitu, nggak terlalu jauh perbedaannya, nggak terlalu beragam. Nah, tipsnya untuk bagian listening ya pasti adalah fokus on the purpose of the question. Jadi tujuannya pertanyaan ini tuh apa sih gitu kan? Remember that the response to a question does not necessarily have the same grammatical structure as the question. Misalnya kayak pertanyaannya, do you know her?
nggak selalu jawabannya yes I do. Bisa aja jawabannya she's the manager of apa gitu contohnya. Jadi nggak ada nggak langsung sama gitu pertanyaan sama jawaban grammatical structure-nya. Lalu do not get distracted by similar sounding words gitu ya. Misalnya ini contoh-contohnya accept, access gitu. Lalu as you listen to the conversations, remember to ask the following WH questions. Misalnya, where are the speakers? What are they doing? Who they are? What is their relationship? And look at all. Ini misalnya kalau part 1 itu kan ada 4 choices. Kalau di part 2 hanya ada 3 choicesnya. And words that are spoken in the conversation often appear in the 4 choices. However, check whether these repeated words provide an answer to the questions or not. Jadi kalau misalnya ada dalam satu pertanyaan dan jawaban ada berulang nih, kayak tadi kan contohnya tadi kayaknya belum ada yang berulang ya di pertanyaan sama di jawaban. Tapi kalau misalnya next questions-nya ada pertanyaan katanya apa, lalu di jawaban katanya muncul lagi, nah itu belum tentu jawaban yang tepat. Bisa jadi itu malah jebakan buat kalian. Jadi mesti cek lagi apakah sebenarnya kata yang berulang itu memberikan jawaban yang benar atau enggak buat kalian. Gitu. Nah, untuk secara umum agar kalian lebih siap lagi, lebih matang lagi listening section-nya gitu ya. Sebenarnya belajar bahasa Inggris ini kan memang bukan tujuannya hanya untuk TOEIC ya, tapi gimana agar bisa berkomunikasi, biar bisa berkembang, bisa menggunakan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, caranya ya pasti dengan memperbanyak mendengarkan acara-acara dalam bahasa Inggris, misalnya podcast kah, atau misalnya broadcast, YouTube, sekarang juga banyak kan yang bahasa Inggris, television, movies. Nah, saya nggak tahu nih apakah teman-teman di sini mestinya sih tahu BTS ya, Bu. Kemarin banget sore itu saya nonton YouTube gitu ya, ada interviewnya BTS gitu, dan dibandingkan beberapa tahun yang lalu, mereka itu cuma mengandalkan satu orang untuk menjawab pertanyaan interview in English. If you know RM, pasti tahu lah ya, yang teman-teman di sini sebagian besar mungkin tahu. Sekarang tuh makin banyak yang bisa jawab interview in English karena mereka berpikir ya we need this language. Dan pada saat ditanya nih sama interviewnya, kalau misalnya kalian bisa go back ke masa lalu gitu ya, apa yang akan kalian lakukan? English. I want to learn English. Karena dia pikir ya gue bisa segede ini ya karena bisa the language gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu motivasi gitu ya buat teman-teman semua belajar bahasa Inggris bukan hanya untuk TOEIC aja, tapi ya for your life gitu. Oke. Kurang lebih sih itu, Bu, dari saya. Nah, jangan lupa mark your calendar. Kita akan ketemu lagi hari Kamis setelah ini ya. Jadi hari ini hari Selasa, lusa kita akan ketemu lagi insya Allah dan akan belajar ke listening part berikutnya. Gitu. Di screenshot, kalau memang belum ada informasi ini, silahkan di screenshot. Jadi nanti kalian bisa tinggal diketik aja di browser. Nah, ini juga ada informasi untuk bagian buku TOEIC yang versi bilingual dan digital. Bisa masuk ke bit.ly/smk registration. Semoga sih teman-teman udah punya informasi tentang ini ya, harusnya sih udah ada. Gitu. Dan juga bisa dilihatnya di sini, di pembelajaran TOEIC dan downloadnya materinya gitu. Jadi kalian bisa download materinya. Unduh file pembelajaran, klik di sini. Oke, kurang lebih saya ini Bu, kita jadi mau ada quiz kan nih? Halo? Ya, Din. Oke. Ini quiz kan, Din? Quiz?
Iya Bu, saya coba bukain dulu ya linknya sebentar ya. Hadiahnya, Din, hadiahnya. Ini kita masih agak-agak cemen ya, cuman satu pertanyaan aja, pokoknya cepat-cepatan jawabnya, siapa yang beruntung, ya dia beruntung gitu. Saya coba Udah pada raise hand, kasih udah pada raise linknya. hand. Udah pada raise hand. Sabar. Sabar. Tuh, Halo Bu katakan. Hafil, berarti sudah boleh Yes. dibuka chatnya atau belum? Ini nanti saya jawab ini sih Eh, di link. pakai link ke Bitly ya, Din. Oke. Ya. Alright? Mm-mm. Jadi Ya. tidak perlu chat. Baik. Siap. Bentar ya, ini masih berputar-putar, semoga teman-teman masih sabar. Yang sabar kan dapat hadiah yang sabar. Sabar lah ya kalau mau dapat. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ngisi ini, saya belum Ini- sempat bikin Bitly-nya. Chat ya. Ya, Bu. Jadi sebentar, mereka jawabnya gimana, Din? Jadi masuk ke Google Form, saya akan kasih linknya. Nah, nanti sekalian saya play audionya gitu. Sebentar ya, teman-teman ya, sabar. Ini masih muter-muter soalnya. Jadi Mbak Dini nanti akan pasang Google Form-nya, write the link in the chat box. Mhm. Hold Nah. on a minute. Mohon ditunggu ya. Ini soalnya rada-rada nggak bergerak. Sebentar, mohon ditunggu. Halo, Din. Halo, Din. Did we lose Dini? Halo. Di chat aja gimana, Bu? Kalau misalnya terlalu sulit ini. Okay. You want them to Soalnya- answer? Hold on. You want you want them to answer on the chat box? Ya, kalau misalnya memungkinkan. Karena Terus yang menang adalah yang menang yang paling cepat jawab. Nah, jadi kalian nanti jawabnya nih ya, dengerin saya ya. Jawabnya adalah tulis nama, nomor handphone, dan jawabannya. Jadi bukan langsung jawab A atau B gitu ya. Jadi tulis dulu namanya, nomor handphonenya berapa, dan jawabannya. Nanti yang paling cepat dan benar itu akan dapat 3 orang yang paling cepat dan benar itu akan dapat OVO Rp300.000. Per orangnya 100.000. Gitu. Dini, ini mau nanti langsung atau we just we wait until mereka jawab, right? And then we download the chat. Iya itu Bu. Jadi nanti Oke. bisa di-download kan ya, Acel? Acel? Halo, Mbak. Ya. Chatnya bisa di-download kan ya? Bisa. Oke. Ini nggak akan kita umumin sekarang. Nanti kita lihat dari hasil chatnya. Ingat ya, tulis jawabannya adalah nama, nomor handphonenya, beserta jawabannya. Gitu ya. Jadi, Ibu Dini, Iya. Dini, ya Pak. itu antara nama dan nomor telepon ada pemisah nggak? Apa underscore atau apa? Atau nyambung semua? Oke, nama misalnya underscore, dan di sini saya coba tulis ya contohnya ya. Contohnya gitu. Soalnya Google Form-nya masih running, misalnya muter-muter, jadi nggak bisa saya ini, biar cepat saya coba lewat chat aja. Oke, makasih. Makasih Pak Arbi. Itu benar Pak Arbi kan ya? Benar. Acel, the chat box is open already? Yes, Bu. Already open. Sip. Oke. Ini ya. Silakan dijawab. Ini cuma satu soal aja, nggak akan banyak. Jadi teman-teman hanya satu kali kirim aja, nggak usah berkali-kali. Kita mulai ya.
Number 5. A. One man is gesturing with his hand. B. The older man is talking to everyone. C. The woman is talking on a cell phone. D. The people are looking at a computer screen. Oke. Sekali aja. Udah ada yang jawab belum ya? Banyak. Oke. Kita mau kasih waktu berapa menit? Terus kita tutup. 1 menit ya? From now? Ya. Oke. 1 menit dari sekarang and then we close. Acel, 1 minute ya, Acel. Yes, Bu. Oke. 217 kita stop menerima ya. Jadi yang masuknya di 216 yaitu yang akan kita pilih jawabannya. Beragam nih Bu, lumayan beragam. Ada yang B, ada yang C. Cuma dengerin sekali sih. 60 second consider too long actually, Bu Dini. Kenapa Pak? Ya udah. It's okay lah. Oke. Bukan 60 second kan gara-gara ngasih teman-teman nih yang di sini. Ada 300 orang. Ada 300 orang biar pada masuk dulu. Sudah 217, saya rasa Boleh Ya. saya tutup? ya. Yes. Chat is closed. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, sudah join hari ini. Semoga ada informasi dan ilmu yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Bu Hafil, terima kasih banyak dan mohon maaf tadi di awal agak terkendala saya di device-nya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu barulah hari ini. Seperti itu. So see you again hari Kamis ya. Same time, right? Okay. Bye everyone. Stay safe. Bye-bye. Stay safe. Sehat-sehat.